Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari kelas 3 APK 1. Di sini saya akan membahas cara menentukan nilai desil data kelompok. Sebelum kita bahas caranya, saya akan menjelaskan pengertian dari desil. Apa sih itu desil? Desil adalah merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya adalah secara matematis desil biasa dilambangkan sebagai huruf D. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, D3, dan D4, D6, D7, D8, dan D9. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar perhitungan desil memakai angka persepuluhan. Nah, masuk ke rumus desil data kelompok. Di sini kita lihat DI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I per 10 dikali N dikurang F, lalu bawahnya adalah F. Keterangan I adalah bilangan bulat kurang dari 10. TB adalah tepi bawah kelas desil. N adalah jumlah seluruh banyak data. F jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FI frekuensi kelas kuartil. P panjang kelas interval. Di sini kita diberikan tabel sederhana berisi nilai dan frekuensi, di mana nilai dan frekuensi sudah diketahui. Nah, bagaimana cara kita cari jumlah nilai frekuensi? Dengan cara kita jumlahkan dari 3, 5, 8, 12, 15, 10, dan 7. Kita jumlahkan itu semua keseluruhannya, yaitu kita peroleh N sama dengan 60. Nah, lanjut. Setelah itu bagaimana kita cari cara memperoleh nilai FK. Apa itu FK? FK itu frekuensi kumulatif. Nah, caranya di sini perhatikan 3, kita tulis 3. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 tambah 12 sama dengan 28. 15 tambah 34 43 maksudnya sama dengan 10. 10 ditambah 43 tambah 10 53. 53 ditambah 7 60. Nah, setelah kita lengkapi tabel, kita diminta untuk menentukan desil 2 dan desil 4. Contohnya, sebelum kita mencari nilai desil terlebih dahulu, kita harus cari tahu letak desil terlebih dahulu. Contoh D2, maka kita cari letak D2. Caranya itu rumusnya letak D2 sama dengan 2 per 10. Nah, di sini kalian perhatikan, jika di sini D2 maka sama dengan 2 per 10. Jika di sini D4 maka 4 per 10. Kita lanjut. 2 per 10 dikali N sama dengan, nah, 2 per 10 kali N. N-nya ini adalah jumlah frekuensi tadi di tabel ini. Nah, ini. Kita tulis di sini 60. Nah, 2 dibagi 10, lalu jumlah dikali 60, jumlahnya 12. Kita peroleh 12. Nah, setelah kita tahu letak D2 itu di angka FK12, maka perhatikan di tabel FK ini nilai mana yang memuat angka 12. Nah, kita di 16 ini ya. Di 16 ini memuat angka 12. Kenapa di 16? 8 ini kan belum memuat 12 ya. Jadi di sini di 16. Nah. Lalu di tabel inilah nantinya letak nilai D2. Setelah kita tahu letak kelas D2 di sini ya, di tabel ini. Hanya di sini. Baru kita masuk ke rumus utama desil 2. Yaitu rumusnya D2 sama dengan TB D2 tambah 2N
2, maksudnya 2/10 N dikurang FK D2, bawahnya F D2 P. Nah, TB D2 itu apa sih? Nah, TB D2 itu diperoleh dari tabel kelas D2 tadi. Perhatikan angka 38 sini. Nih, tabel D2 tadi kan ini kelasnya. Perhatikan 38. Nah, 38 ini kita kurangi 0,5. Kenapa 0,5? Itu sudah rumusnya 0,5. 38 dikurang 0,5 yaitu jumlahnya 37,5. Nah, 2/10 N ini kita sudah tahu jumlahnya. Nah, jumlahnya itu di D2 tadi, letak D2 ini 12. Kita tulis 12 di sini. Lalu FKD2. Apa itu FKD2? FKD2 itu frekuensi sebelum kelas D2 tadi, yaitu di atas 16 tadi. Ya, di atas 16 itu ada 8 ya. Tulis 8. Lalu bawahnya ada FD2. FD2 itu FD2 itu frekuensi D2, yaitu frekuensi D2 di sini 8. Ya, D2 di sini nih letaknya. Frekuensinya 8. Kita tulis 8. Nah, bagaimana cara mencari nilai P? Ya, gampang. Nilai P kita cari dari 2 sampai 29. Nah, 22 dari 29 ini kita peroleh berapa angka? Kita hitung bareng-bareng ya. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8. Kita tulis di sini 8. Nah, setelah itu kita jumlahkan 37,5 ditambah 12 kurang 8 sama dengan sini 4/8. 8-nya tetap ya. Lalu dikali 8, tulis 8. Lalu kita jumlahkan 37,5 ditambah 48 ini kita jumlahkan 4 dibagi 8 dikalikan 8 kita peroleh 4. Tulis 4. Jadi nilai akhirnya adalah 37,5 ditambah 4 sama dengan 41,5. Nah, itu adalah langkah-langkah dari rumus desil D2. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu desil D4. Rumus letak D4 sama dengan 4/10. Nah, jika di sini D6 maka 6/10. Atau jika di sini D3 sama dengan 3/10. Lanjut. 4/10 dikali N sama dengan 4/10 dikali N. N itu 60. Di sini 60 itu nilai frekuensi. N itu nilai frekuensi, jumlah nilai frekuensi. Ya, 60 kita tulis 60. Nah, 4/10 dikali 60. 4 dibagi 10 lalu dikali 60 diperoleh menjadi 24. Jumlahnya 24. Setelah itu kita tahu letak D4 yaitu di angka FK 24. Perhatikan di tabel FK ini di mana nilai yang memuat angka 24. Nah, di 28 tentu saja. Karena dari 28 dari 20-an ya, 20-an. Gak mungkin di 16. Belum 16 ini tidak memuat angka 24. Nah, lalu di tabel inilah nanti letak nilai D4. Ya, di tabel ini. Setelah itu barulah kita masuk ke rumus utama desil 4. Itu rumusnya D4 sama dengan TB D4 ditambah 4/10 N dikurang FK D4 bawahnya F D4 yang terakhir P. Nah, TB D4 yaitu dari sini nilai awalnya 46.
di tabel awal ini. Di kelas D4 kita lihat paling depan D46 ini. 46 ini dikurangi 0,5. Kenapa 0,5? Itu rumusnya 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Lalu ditambah 4/10n. Nah, 4/10n ini tadi 24 ya. Ini letak D4. Dan nilai ini tulis 24. Dikurangi FK D4. FK D4 itu frekuensi D4 sebelum D4 tadi, yaitu 16. Sini ya, di sini. Di atas 28 itu 16. Saya tulis 16, lalu bawahnya FD4. Nah, FD4 itu frekuensi kelas desil 2, yaitu angka 12 frekuensinya. Ini kelasnya, tabel ini frekuensinya 12, tulis 12. Nah, nilai P-nya ini tadi cari di sini, yaitu 8 ya, sama seperti desil 2 tadi. Lalu 45,5 ditambah 24 dikurangi 6. Kita jumlahin dulu, 24 kurangi 6 ini yaitu 48 maksudnya. 24 ini dikurangi 16 yaitu 8. Lalu per 12, ini tetap ya 12 ya. Lalu dikalikan 8. Taruh saya 8 ya. Nah, 45,5 ditambah ini 8/12 itu kita jumlahkan dulu. 8/12 bagi 12 ditambah 8 dikalikan 8 kita jumlahkan menjadi jumlahnya 5,33. Nah, nilai akhirnya 45,5 ditambah 5,33 yaitu 50,83. Nah, cukup sekian. Itu cara menentukan nilai desil. Gampang kan? Cukup sekian. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.